Ada yang terhormat Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelijen. Nama saya Bella Pak dari kelas MJ806. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bisnis intelijen dan berikan contoh aplikasinya. Bisnis intelijen itu sendiri adalah sebuah proses pengumpulan data, analisis, dan transformasi data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis atau suatu instansi suatu perusahaan. Dengan kata lain, bisnis intelijen ini adalah proses pengumpulan suatu data untuk dapat divisualisasikan agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan suatu bisnis ataupun suatu perusahaan. Contoh aplikasinya seperti apa? Yaitu dalam sektor retail. Nah, dalam sektor retail kita dapat menggunakan bisnis intelligence ini untuk menganalisis penjualan, yaitu dalam memahami produk mana yang paling laris, kapan dan waktu penjualan terbaik, dan bagaimana cara yang paling tepat untuk untuk mempromosi dan melihat apa pengaruhnya terhadap penjualan. Nah, selain dalam sektor retail, ada juga dalam sektor keuangan, yaitu mengidentifikasikan potensi risiko dalam pemberian pinjaman atau investasi dan membuat suatu keputusan dengan sangat hati-hati. Nah, dalam manajemen portofolionya kita di sektor keuangan ini kita dapat memantau kinerja portofolio investasi, mengidentifikasikan peluang, dan mengoptimalkan strategi investasi. Nah, bagaimana dalam sektor kesehatan? Dalam sektor kesehatan, contohnya dalam manajemen data pasien, kita dapat melacak data pasien, riwayat penyakit, dan hasil tes untuk perawatan yang lebih baik. Atau dengan contoh lain, kita juga dapat memanfaatkan bisnis intelijen ini sendiri, contohnya untuk uh, mendapatkan data dan informasi terhadap statistik jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Nah, di situ kita bisa mendapatkan data-data terkait jumlah, terus riwayat, baru data-data dalam range waktu berapa lama yang kita butuhkan untuk memperoleh data itu, nah, dan lain sebagainya. Yang soal nomor 2, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power Business Intelligence. Yang pertama, kita masuk dulu ke desktop Power Business Intelligence itu sendiri, dan masuk dan menjelajahi antarmuka pengguna atau user interface. Nah, setelah itu sebentar akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita jelajahi, dan saat kita mulai menggunakan Power Business Intelligence di desktopnya, kotak dialog setting start akan muncul yang menyediakan tautan berguna ke forum, blog, atau video pengantar. Selanjutnya, tutup kotak dialog saat ini, tetapi biarkan opsi perlihatkan layar pada saat permulaan dipilih sehingga kita dapat menjelajahinya nanti. Di Power Business Intelligence Desktop, kita akan mulai membuat laporan di tampilan laporan. Dan kita akan bekerja di 5 bidang utama. Nah, kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Nah, ketika kita mau membuat laporan, nah kita bisa masuk ke get data dulu terlebih dahulu, yang ini kita get data. Nah, di sini akan muncul nanti daftar daftar format data atau bentuk data yang ingin kita tampilkan. Contohnya dalam bentuk teks atau CSV. Nah, setelah kita pilih data mana yang mau kita tampilkan sebagai bentuk laporan, lalu nanti kita klik load.
Nah, di sini kita juga bisa lihat ada tools yang lain seperti visualization sama fields. Nah, di visualization ini berupa tools untuk uh, dengan cara apa saja kita mau memvisualisasikan data atau laporan yang akan kita buat. Di sini ada dalam bentuk grafik, gambar, dan lain sebagainya. Dan yang sebelah kanannya ini adalah fields. Fields itu contohnya range waktu, kapan kita mau mengambil atau menarik datanya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Di sini pesan dari kegunaan dari menu-menunya, yaitu ada ribbon untuk menampilkan tugas umum yang terkait dengan laporan dan visualisasi, ada report view atau canvas, di mana visualisasi dibuat dan diatur, baru ada page tab yang terletak di sepanjang bagian tengah bawah halaman, yang selanjutnya ada visualization pans yang tadi saya jelaskan, di mana kita dapat mengubah atau memvisualisasikan, menyesuaikan warna atau sumbu atau menerapkan filter, dan ada field span, di mana ini untuk kita dapat memberi elemen query dan filter yang diseret ke tampilan laporan atau ke arah panel visualisasi. Nah, setelah tadi kita sudah memilih visualisasi di tools visualization apa yang mau kita tampilkan dan fields-nya apa, nah baru kita masuk ke tahap membuat tampilan visualisasi. Oke, nah kita klik panah ini setelah itu muncul. Nah, selanjutnya untuk membuat tampilan visualisasi kita bisa drag filenya dari daftar menuju ke laporan. Nah, setelah kita sudah selesai dalam membuat dalam bagaimana kita memvisualisasikan laporannya, selanjutnya kita publikasikan laporannya. Nah, setelah proses penerbitan selesai, kotak dialog berikut akan muncul. Kita akan memilih tautan di bawah yang sukses dan akan mengarahkan ke layanan Power BI, tempat di mana kita akan melihat laporan yang akan kita terbitkan. Nah, setelah itu nanti laporannya tinggal kita publish agar dapat agar dapat terbentuk menjadi suatu laporan yang sesuai dengan data yang kita sudah susun tadi. Baru selanjutnya yang nomor 3, jelaskan perbedaan dari penggunaan Power Business Intelligence dan Tableau. Tableau adalah software yang membantu manajemen dalam mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan visualisasi data. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan bisnis proses organisasi berlangsung sangat cepat. Maka untuk mendukung kecepatan tersebut dibutuhkan keakuratan yang berdasarkan dengan data. Nah, dua platform analisis data yang populer ini punya perbedaan dari beberapa aspek. Yang pertama, untuk Power BI sendiri itu dikembangkan oleh Microsoft, unggul dalam integrasi dengan produk Microsoft lainnya dan memiliki komunitas pengguna yang besar. Seperti tadi ketika kita get data kan kita dapat memilih data-data dengan format apa yang sesuai dengan tabel dari Microsoft sendiri, bisa dalam bentuk Excel, Word, dan lain sebagainya. Baru kalau dari sisi tabel, dia lebih unggul dari kemampuan visualisasi data yang mendalam dan fleksibilitas dalam koneksi ke berbagai sumber data. Pemilihan antar keduanya tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi, anggaran yang dimiliki, dan kompleksitas analisis data yang dibutuhkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan
beberapa perbedaan antara Power Business Intelligence dan Tableau. Yang pertama itu dari harga dan lisensi. Nah, untuk Power BI sendiri, dia menawarkan berbagai opsi harga, termasuk yang versi gratis dengan fitur yang sangat terbatas, serta opsi berbayar dengan Pro atau Premium yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Tableau. Dan kalau Tableau itu sendiri, dia cenderung memiliki biaya lisensi yang lebih tinggi, terutama untuk pengguna-pengguna dalam perusahaan. Antarmuka pengguna atau UI, User Interface. Nah, dalam Power BI itu sendiri, itu eh, apa antarmukanya itu lebih relatif mudah digunakan, terutama bagi kita yang sudah familiar dengan produk dari Microsoft. Kalau yang dari Tableau itu dikenal dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, bahkan untuk pemula dengan fitur drag and drop untuk memvisualisasikan. Baru visualisasi data. Nah, untuk Power BI sendiri, dia menawarkan berbagai pilihan visualisasi bawaan, namun mungkin lebih terbatas dibandingkan dari Tableau. Nah, kalau Tableau itu dia menyediakan berbagai pilihan visualisasi yang lebih luas, termasuk visualisasi data geografis yang detail. Baru perbedaannya dalam analisis data. Untuk Power Business Intelligence itu, baik untuk analisis data yang komprehensif, namun mungkin kurang mendalam dibandingkan dengan Tableau untuk analisis data yang kompleks. Nah, Tableau itu lebih unggul dalam analisis data yang mendalam dan kompleks dengan fitur-fitur canggih untuk eksplorasi data. Bagaimana perbedaannya dengan integrasi data? Integrasi data dalam Power BI itu dengan baik dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel, Azure, dan lain-lain. Nah, mungkin kurang fleksibel atau kurang kompatibel dalam mengintegrasikannya dengan data-data yang sumbernya bukan dari Microsoft. Kalau yang Tableau dia menawarkan konektivitas yang luas dengan berbagai sumber data, baik dari cloud maupun on-premise dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Baru dari segi kinerja. Kalau Power BI itu sendiri dia lebih lambat saat menangani data-data dengan jumlah yang lebih besar. Kalau Tableau dia memang dirancang untuk menangani suatu big data dan dengan mudah lebih dapat memproses data dalam jumlah yang lebih besar. Baru komunitas dan dukungan. Kalau Power BI itu dia memiliki komunitas pengguna yang lebih besar dan aktif, didukung dengan ekosistem Microsoft yang kuat. Kalau Tableau itu dia memiliki komunitas pengguna yang kuat dan aktif juga, tapi dengan banyaknya sumber daya pelatihan dan dokumentasi. Kesimpulannya, pemilihan antara Power BI dan Tableau tergantung pada kebutuhan spesifik pengguna, tergantung dengan data yang kita gunakan, dan tergantung dengan anggaran yang kita miliki. Power BI cocok untuk organisasi yang membutuhkan solusi bisnis intelligence yang terjangkau dan terintegrasi dengan ekosistem Microsoft. Sementara Tableau itu lebih cocok untuk organisasi yang membutuhkan analisis data yang mendalam, visualisasi yang kaya, dan fleksibilitas dalam koneksi data. Menurut Anda, apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensinya tersedianya aplikasi bisnis intelijen? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisnis intelijen ini sangat penting untuk suatu perusahaan karena dengan adanya bisnis intelijen ini sendiri dia dapat mengolah data, menganalisis menjadi sebuah laporan yang dapat divisualisasikan sehingga kita dapat mengambil sebuah keputusan dari data tersebut. Nah, saya mengambil perannya dalam perusahaan e-commerce, yaitu
keputusan yang harus dibuat perusahaan dengan memahami kondisi hubungan perusahaan dengan pelanggan, pesaing, pemasok, dan entitas eksternal lainnya. Nah, ini ada beberapa elemen lingkungan yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang banyak di lingkungan yang tersebar luas. Nah, yaitu contohnya nih, dari suatu perusahaan, kita dapat mendapatkan elemen-elemen data itu dari pemerintah, masyarakat global, pelanggan, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, pemasok, dan masyarakat keuangan. Selanjutnya, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Yang pertama, Tableau itu sendiri adalah tools atau platform untuk membuat visualisasi data lebih interaktif, mudah dibaca, dan mudah dianalisa. Nah, visualisasi yang digunakan adalah mengubah data tabel yang kaku menjadi bentuk grafik, diagram, geomapping, dan sebagainya yang mampu memperlihatkan perubahan dan perbedaan untuk menjadi lebih jelas. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita buka dulu dan kita impor datanya. Kita buka aplikasinya. Setelah itu kita koneksikan ke sumber data yang mau kita pilih, apakah dalam bentuk Excel, CSV, atau database lainnya. Baru kita impor datanya. Setelah kita impor, kita eksplorasi datanya, kita pahami dulu struktur datanya, baru hubungan antar tabel dan kolom dengan menggunakan fitur eksplorasi dari eksplorasi data Tableau. Setelah itu kita buat visualisasinya dengan membuat worksheet. Nah, dalam memilih visualisasi kita bisa kita pilih berdasarkan kebutuhan kita, apakah dalam bentuk grafik, batang, garis, peta, atau yang lainnya. Kita sesuaikan visualisasinya dengan menggunakan fitur drag and drop untuk menambahkan kolom baris atau elemen lainnya. Baru selanjutnya kita bisa membuat dashboard. Nah, kita buat dashboard baru dengan memilih dashboard, new dashboard, baru kita gabungkan worksheet-nya, tarik dan letakkan worksheet yang telah kita buat ke area dashboard dan kita sesuaikan dashboardnya. Kita atur layout, tambahkan teks atau gambar, dan sesuaikan ukuran dan tampilan dashboard. Setelah itu kita simpan dan bagikan hasilnya. Simpan file analisis dengan format file Tableau, misalnya TWBX atau TWB. Nah, setelah itu kita bagikan dengan rekan kerja, kolega, atau pihak yang membutuhkan. Baru kita juga bisa membagikannya itu secara online, yaitu dengan melalui Tableau server atau Tableau publik. Mungkin sekian Pak penjelasan presentasi saya atas jawaban UAS yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Pak. Sekian, terima kasih Pak.